satu. Wah, juara itu cuma satu. Oke, kita bakal langsung masuk ke dalam sesi BNNP karena tim SF Esports melawan tim Boom Junior. So well, Alice langsung di-ban setelah melihat mungkin beberapa pertandingan belakangan Boom Junior menggunakan Alice berulang-ulang kali, dan Cloud juga di-ban. So Ipin atau bahkan Doyok mungkin yang bakal kehilangan salah satu hero-nya di sini. Kalau menurut gue juga nggak ada masalah ketika Doyok kehilangan Cloud, karena memang Doyok bisa memainkan hero lain. Full hero-nya cukup luas. Ya, mungkin bisa ada. Your team is banning. Bullshit. Ya, Gasha masih open soalnya karena SF Esports juga nge-ban-nya ke arah Linux, so kayak mungkin agak sedikit pertaruhan antara Selena atau Gasha. Atau sebenarnya bisa nge-ban Grok. Kalau nge-ban Grok dia bisa jadi agak sedikit gambling, satu-satu atau bahkan mungkin Boom Junior bisa aja dapat 2 sih, antara Hellcard masih open juga. Ya kalau misalnya dia mau ban Gatot Kaca atau Bencol, lebih baik lagi sih. Lebih baik lagi sebenarnya. Karena pertama mereka udah nge-ban Cloud juga. So, otomatis sebenarnya mereka membutuhkan nge-ban Grok tersebut, karena seandainya nanti kalau mereka nggak nge-ban Grok ini, kemungkinan terburuknya adalah SF Esports bakal bisa mendominasi dengan adanya Grok dari Joker juga. Ya, permasalahan terbesarnya adalah SF Esports mendapatkan Selena, di mana Selena ini adalah salah satu hero OP untuk SF Esports. Benar banget. Yang bisa kita bilang SF Esports sering sekali menggunakan Selena, dan sering sekali dia mendapatkan kemenangan dengan Selena tertentu. Bener banget. Dan jangan lupa di sini langsung ada Martis dan juga ada Cho. Yeah. Well, Hellcard-nya bakal free kalau gitu untuk mungkin di sini, tapi nggak bakal diambil. Oke, kalau misalnya mereka mendapatkan 2 hero OP sebagai inisiator, it's okay. Karena mereka memang butuh yang seperti ini, kayak Martis untuk team fight, Cho untuk team fight. Sementara dari SF Esports dia hanya memiliki hero-hero yang fast skill, karena dia udah ada Guardian, udah ada Selena, dan sekarang dibantu oleh Kaya. Jadi mungkin itu kayak sedikit tips juga ya untuk MLers di rumah, kalau seandainya musuhnya udah dapat hero OP yang itu adalah power pick atau damage dealer yang cukup OP saat ini, kita langsung ambil aja inisiatornya terlebih dahulu. Jadi ketika inisiatornya gak dimiliki sama tim lawan, damage dealernya juga gak bakal optimal. Betul banget. Dan kayaknya memang dari SF Esports bisa bilang memaksimalkan untuk melakukan ganking aja di sini. Tapi permasalahannya SF Esports dia hanya bisa mendapatkan satu lagi hero pick, yaitu maybe MM, karena dia udah punya 2 seharusnya, tapi dia nggak punya fighter. Jadi untuk durability war yang cukup panjang, mereka akan sedikit kekurangan, kecuali dan untuk Rusuh juga kayaknya bakal lebih kurang ketimbang Cho yang memang dimiliki sama tim senior. Tapi terkecuali ya kalau misalnya mereka tanpa marksman seperti Aldous mungkin bakal digunakan di sini. Karena kita ngomongin masalah Aldous, bakal ngomongin masalah burst damage ya arah late game. Dan ya ini kayak memaksa Hellcard-nya untuk nge-build Wind of Nature gitu kan, atau Athena Shield, atau bahkan mungkin kalau Athena Shield udah pasti harusnya Hellcard benar-benar prepare akan Athena Shield, karena kita bisa melihat ada Selena dan juga ada Guardian dari bagian tim SF Esports. Namun kalau kita melihat di sini juga dari Boom Jaya, dia mempersiapkan untuk melakukan counter terhadap seorang Aldous, yaitu Harley. Ya benar banget, karena dengan space escape-nya juga, lalu mungkin bisa langsung Deadly Magic juga untuk menghentikan pergerakan yang cukup bebas dari Aldous. Karena slow movement itu kalau untuk fighter biasanya agak sedikit annoying, karena mostly fighter itu adalah middle atau close range, jadi benar-benar pertarung jarak dekat. Dan mungkin yang di sini dipikirkan sama tim SF Esports adalah antara fight 4 lawan 4-1 formasinya, dimana nanti 4-nya bakal mungkin ngerusuh dari lane lain, dan satunya itu adalah Aldous, dia bakal farming dan nge-stay lane. Atau kemungkinan terburuknya adalah ya mereka bakal bermain agak defensif, karena mungkin Doyok di sini harus bermain lebih sabar di arah early game. Tapi Boom ID Junior mereka memiliki potensi untuk melakukan geng yang sangat optimal. Kenapa? Karena dengan adanya seorang Hellcard dibantu dengan juga seorang Harley, dia bisa mendapatkan seorang Aldous dengan gampang. Dengan adanya Nightmare, lalu ada dan juga Deadly Magic, digabungkan 2 itu skillnya, damage-nya besar banget. Dan ini banyak banget instant yang dimiliki dari CC pick-nya Boom Junior. Kita bisa lihat ada Martis, ada Vin, dan ada Axel yang menggunakan Chow-nya juga dengan Lolita di sini. Dan belum lagi kalau misalnya Harley menggunakan talent kedua. Sorry tadi Polva belum lihat Harley talentnya apa? Burn body. Yang kedua kan? Ya. Otomatis itu bakal damage-nya gila banget untuk Deadly Magic. Ya pasti. Karena nge-burn-nya bisa jadi 2 kali lipat. Pertama mungkin burn dari Deadly Magic-nya dulu, yang kedua baru dari talent-nya. Karena mungkin yang dari talent bakal lebih sakit ya. Mungkin kalau bisa 3 kalau pakai Glowing Ones. Kalau Glowing One dan ditambah juga Holy Crystal itu makin makin pedas lagi kayaknya. Dan ini kayak bakal langsung dirusin sama Joker sudah level 2. Memang
Nah, tapi ingat Lynx juga udah level 2 nih. Dia bakal mencoba untuk mendistract perhatian dari jungle-nya. Pelan-pelan dan Joker mencoba untuk melihat-lihat keadaan yang di dalam sana, tapi kayaknya gagal untuk mencuri sebuah jungle yang di top lane. Dan kayaknya memang kalau lihat juga dari SFA Esports, dia memang nggak bisa untuk mengumat jungle-jungle yang ada di musuh. Sementara dari tim JR, wow, nggak bisa loro jadi tangkis di sana. Bener banget, itu bener-bener cantik banget, dan Taka langsung mengamankan sebuah gold buff di arah bottom lane. While Joker lebih memilih mungkin ke arah bagian di top lane untuk di hard lane ya, karena dia kayak bakal kesulitan dalam permainan lagi. Yes. Dan ya kayaknya tadi Abyssal Arrow dan Abyssal Trap-nya connect ke arah Finn ya. Yes, bener banget, ternyata slow dan kali ini masih coba farming aja di bottom lane. Sementara di top lane agak merusuh ke arah jungle dari seorang Matrix. Ya bener banget, ini kayak bener-bener apa ya, mau diinvasi semuanya. Dan hard lane-nya bener-bener jadi sulit sekali untuk seorang Joker di arah top lane. Betul sekali, dan ini bakal jadi bisa dibilang mulai berbahaya ketika kita sudah mengetahui Ace dan juga seorang Maverick, dia udah punya ultimate. Ini combo yang sangat maut, apalagi jika Aldous melakukan rotasi tuh sekarang. Bener banget, Aldous yang melakukan rotasi ke arah top lane, so mungkin akan ada pertukaran di arah bottom lane-nya. Yes. Tentunya ini kayak Joker mencoba untuk bergerak dengan hati-hati sekali, karena langsung ada Saw. Dan masih belum ada poker trick lagi yang bisa menyusul damage-nya. Tapi di belakang awas, sana ada Ace. betul banget, dan ini akan menjadi hal yang luar biasa karena mulai dicakar, tapi saya langsung masuk ke arah seorang Selena. Dan itu kayak apa ya, close silence banget sih dari Taka. Yes, semua mencoba menghindari. Stunnya udah masuk karena Gatot Kaca disusul double oleh silence. Taka, tapi di mid lane masih dikejar-kejar dan harus mati Martisnya. Sementara di bottom lane seorang Joker mencoba untuk bertahan, ya, dan tapi dia nggak bisa karena damage dari tim Boom JR sangat besar kali ini Taka, dan dikejar-kejar oleh Doyok satu kali lagi One Punch Man. Seorang S mencoba menabrak dan gagal untuk selamat seorang Taka. Dan itu kayak flicker surprise banget. Dan sementara ada Deadly Magic lagi Doyok. Terkena satu paket dari poker tricknya. Namun kayaknya belum cukup untuk melakukan kill terhadap seorang Doyok. Ya, di adjustment-nya tadi entah kenapa keluar kayak berhentinya gitu banget, cepet banget dan sehingga tidak bisa memaksimalkan damage. Dan ini benar-benar terlumat oleh SFA Esports, gengnya semuanya jalan, dan terlebih lagi Aldous, dia mendapatkan kill ini bahaya banget. Hebat, karena stacknya juga bakal makin banyak, lasitnya makin lasitnya bakal makin bebas juga di sini. Yes, dan takutnya kalau dia udah punya Endless Battle dan dia udah punya Thunderbelt, ini bakal bahaya banget. Sementara di top lane sudah ada Chow yang mencoba menari-nari di depan SFA Esports. Ada 3 pemain di sana dari SFA Esports. Tapi kita lihat di bottom lane sudah ada Deadly Magic yang connect. Tapi kita lihat gagal di sana positioningnya. Tapi masih bisa kena damage yang banyak dari Deadly Magic. Ya itu karena di banyak banget damage yang masuk, poker trick, dan juga tadi kayak sempat ada silence dari seorang Taka juga sih. Seandainya menimbulkan damage juga. Tapi seandainya positioningnya masuk, kita lebih cepat lagi. Iya. Itu nggak perlu nungguin Deadly Magic-nya meledak sih. Langsung sih. Dan bottom lane-nya bakal diinvasi oleh tim Doom Junior sepertinya, tanpa adanya kontes di arah bottom lane, tanpa adanya defense. Karena Joker masih berfokus sama mid lane, mungkin coba untuk melakukan push di arah mid lane cepat-cepat, kayak bener-bener jadi base race kayaknya. Ya karena memang meta sekarang gitu, midnya ditinggal, main silent dulu baru mid. Dan kali ini Lolita sudah melihat ada Joker, tapi di sisi lain AXL harus berhati-hati, dia menghadapi 2 core dari SFA Esports. Ya kayak gimana ya, dia emang harus bener-bener sabar sih untuk melihat ada posisi trap, seperti tapi ini, kita dan lihat trapnya bakal sana. kena. Namun dari sisi lain Turtle mulai dicolek oleh seorang Maverick, dan ya kayaknya bakal ada pergerakan dari tim Boom Junior karena Turtle dan Maverick langsung melepaskan Turtle begitu saja. Betul banget, dan stunnya juga masih belum dikeluarkan oleh seorang Lolita karena dia masih mau bertahan dulu. Hanya melihat yang kali ini udah connect, tapi tidak ada Deadly Magic, tidak ada susulan damage. Padahal itu garisnya udah lurus banget dengan adanya posisi dari Harley. Dan di sini Lynx masih mencoba untuk melihat keadaan, mencoba untuk mendistract bagian manapun yang ada dari bagian tim SFA Esports. Ya sementara tadi di top lane ada hal yang lucu banget, abis di stun balik. Bener banget, kayak bener-bener double instant stun. Yes. Dan ini gimana ya, masih bermain
sangat-sangat sabar tentunya daripada kedua tim. Betul banget, Karena dan mereka- mungkin bentar lagi akan terculik dua orang terkena silent, dan kali ini What? masih belum ada Deadly Magic akhirnya connect, Tapi masih poker ada flicker. tricknya tidak bisa membuat dia mati. Ditarik saja di adjustment-nya udah keluar ke arah Finn. Oh no, nggak cukup bisa kabur. Gatot Kaca, Avatar Double Guardian ke dead. depan, dua orang terkena vakum, tapi Nggak dua Breaker bisa langsung mengumat ternyata. dia bersama juga seorang Hellcat. Bener banget, dan ini kayak gimana ya, sempat ngelihat adanya pergerakan daripada seorang Gatot Kaca yang mendapatkan 2 Avatar of Guardian, tapi ternyata itu kayak bener-bener surprise attack. Dan ternyata Maverick sedang meleng, Bu. Sedang meleng. Tiba-tiba ada sword spike dan langsung instant kill. ya karena mungkin pasifnya udah nyala juga ya kan, pasifnya Yes. udah connect, dan alhasil dengan HP yang sedikit jadi apa ya, pasifnya makin banyak damage-nya. Betul banget, dan ini yang terjadi ketika kita memang tidak bisa menghindari sword spike. Bener banget. Menunggu-nunggu tuh juga percuma gitu. Sword spike itu instan banget, men. Karena itu kayak bener-bener nyamperin kemanapun kalian pergi. Iya, gitu. walaupun kita ada space escape, nggak percuma. Bener Dia banget. bakal tetap menuju ke tempat area kita berada. Well, Kecuali kalau kalian gocek ya. Kalian gocek gitu, short spike-nya. Dan melihat dari potensi Selena yang dimiliki sama tim SF Sport dari Ipin, yes. ini kayak belum terlalu efektif di arah early game seperti ini tentunya. Baru mungkin mencoba Deadly untuk Magic. memanfaatkan di top lane. Doyok sendirian langsung Oh, ada banyak sekali flicker cup. ultimate, langsung ada Azerus Auras, dan lihat Magnum Tornado harus bisa dihentikan ternyata di tengah perjalanan daripada seorang Doyok. Padahal kita tahu rumus dari seorang Aldous ultimate-nya tidak bisa dihentikan siapapun, tapi damage mereka Tetap terlalu masuk. besar. Dan sekarang 2 turret di bottom lane dari Boom ID Junior sudah hilang. 3 Dibalas akan lagi untuk SFI Esports, bakal hilang juga di top lane-nya. Dan ini mungkin turret keempat yang dimiliki sama tim SMP Sports. Mereka benar-benar kayak mau balapan yes. dari push turretnya, dan sekarang Maverick beserta Ipin mencoba untuk Oh, mundur ke mulai belakang. dikejar. Maverick bakal dalam kesulitan. Oh, habis Win. Oronya bakal Apakah miss, bisa? dikasih slow Slow. sama seorang Selena. Trap yang sangat bagus sehingga Selena berhasil menyelamatkan temannya sendiri. Seandainya stunnya bisa connect, saya yakin mati, Pak. Saya yakin Iya. pasti nggak akan bisa selamat karena memang ada lagi Harley di belakangnya. Benar-benar udah kayak udah lengkap banget dari tim Boom Junior membernya. Yes. Ketika mereka sudah mendapatkan top turret, mereka langsung berlari ke arah mid lane, dan tentunya sekarang Joker mencoba untuk mendistract dari bagian Tapi bushnya. Hellcat menunggu dari bus, dia diem aja, santai sekali. Mungkin habis ini bisa dimanfaatkan. Oi, masih belum mereka masih menunggu sebentar di bus stop. Dan Masih ada langsung di kejar-kejaran. open ternyata visionnya oleh seorang Doyok dengan ultimate-nya, dan ini bisa dibilang cukup unik ya. Doyok selain Nose Battle dia langsung mengamankan Athena Shield karena dia mungkin sadar bahwa damage dari ya, damage dari juga Harley bisa tuh, merugikan dia gitu. bener banget. Dan tentunya langsung ada 4 hero di area top lane, bahkan 5 yang menanti di sana. Finn hanya menunggu di area bush, siapapun yang akan datang langsung diajar dan langsung bergerak ke arah ward yang pertama. Apakah ini nggak gegabah karena memang Gatot Kaca masih ada di bus dan Avatar Guardian masih bisa Semua masih digunakan. Dan kita lihat mulai dihajar busnya, tapi Oke. Contract udah connect. Oh, Ada 1 orang, tapi kita lihat di sini Nyoman berhasil mengenai 2 Kena. pemain dari SFI Esports dan berhasil dimakan Cloud-nya. Tapi guys ini yang bakal menuju ke arah mid lane. Sementara Oke. seorang Lin mencoba kabur Di reset. dari Selena. Oh, abis Saloronya tidak mengenai gak bakal kena, siapa-siapa. tapi Joker bakal tumbang. Double kill untuk seorang Hellcat, dan Dan- ini bakal bisa di open lord untuk sekarang juga. Tapi Lihat, masih ada Aldos. ingat, dan Abyssal Roll-nya gak sampai ke arah Sal. Maximum Lagi range gak lagi, kena. dan Lagi Aldos. langsung bakal dikejar, tentunya masih akan di shutdown killnya oleh pada seorang Doyok. Dan sepertinya Boom Junior akan langsung menarik kembali Lordnya untuk membatalkan pergerakan ke arah Lord yang pertama. Well, ini bakal jadi kerugian yang besar kenapa? Karena memang Bung Edi Junior terlalu memaksa dan dia harus kehilangan Harley-nya. Harley bakal dilumat terus-terusan kalau seperti ini. Dan gimana ya? Mungkin harus ada Chow di sisi daripada seorang Harley sendiri untuk menghentikan pergerakan daripada Doyok ataupun pergerakan daripada seorang Gashin, karena berkali-kali mereka selalu mengincar seorang Sao. Walaupun Sao di sini hanya bermodalkan dengan concentrated energy, tapi soon dia mungkin antara bakal langsung ke arah Latitude Neon atau bahkan kemungkinan besar bakal langsung mengarah ke arah sana. Dan ternyata ada Finn yang ditarik begitu saja, mungkin hanya mengorbankan nyawanya untuk membuka vision dari bagian mid lane. Betul banget, dan ini mungkin dua Dragon ke arah belakang tapi tidak ada lanjutan, dan kali ini Oh, ini dia kombonya. Combo sudah jalan, tapi kita lihat di sini masih bersikeras untuk menyelamatkan dirinya. Dan kita lihat Selena mencakar-cakar seorang Oh, Hellcat. Doyok. Dan, Doyok
salah tinju. Dia mukul tembok. Dia mukul tembok, dia Oke. mau tahu tangannya lebih keras dari tembok atau Oh, enggak. ternyata tembok line of down ini lebih sakti ya daripada Iya, one punch dikiranya man. grok, Pak. Iya, dikiranya grok. Dikiranya grok. Groknya di band. Ternyata Latin Chance yang bakal diamankan, sementara Maverick langsung mengamankan sebuah waiting time. Yes, Oh, wow, wow, itu benar-benar Itu- kayak refleksnya cepet banget. mekanikalnya berat ya, Pak. Nah, itu jempolnya udah otomatis tuh. Atau mungkin jempol di bagian space escape-nya udah memang megang ke arah ya, Iya. ke arah belakang gitu kan. Iya, mungkin karena dia attack doang, tapi sebenarnya dia udah ngarahin ke belakang. Bener banget. Dan langsung saja ada roll lagi daripada Stun, seorang stun, Ipin, stun, terkena banyak sekali damage dan Avatar of Guardian-nya hanya mengenai rumputan. Astra 4 stun. Aura. Combo yang sangat baik sekali. Combo yang sangat combo. intens. Wah, mereka bakal mengusir seorang Ace dan langsung ada Master daripada seorang Doyok. Dan lihat di sini Ace masih hidup. Double kill daripada seorang Doyok. Looking for triple dan that's the triple kill. Hampir triple kill dan lagi triple kill. Mungkin bakal maniak, tapi Maverick lihat masih mendapatkan satu dan connect Slaughter-nya. Satu, dua, 3. Oh, itu pisaunya apa yang balik ternyata. Iya, kita udah timing pisaunya tapi Iya. ternyata gak ke sword strike, Pak. Iya, ternyata kelor. Iya, dan kali ini juga harus mati cowoknya. Ini cowoknya bakal ditumbangkan sih. Bakal ada unbreakable dan gak bakal bisa kabur begitu saja. 4 hero harus Oh. tumbang dari tim Boom Junior. Dan Akhirnya mau kemana? Disamperin, Ditinju Pak. lagi, tinju lagi, Wow. hilang sudah dari seorang Harley. Ini Doyok emang benar-benar dapat farmingin yang sangat-sangat bagus sepertinya di arah early game. Dan setelah mereka berada di mid game, mereka Yes. memanfaatkan ini dengan sangat baik dan langsung saja ada Taka, tapi cukup terlambat. No, Finn no, bakal no, terjebak no, di sini, no, bakal no. mundur begitu saja, tapi masih Finn di di adjustment. adjustment. Lalu 5 dagger sudah keluar dan 5 dagger sebenarnya sudah cukup untuk melakukan kill terhadap seorang Lolita. Dan kalau kita melihat dari kedua tim ini memang cukup berat ya. Tapi SFA Esports walaupun dia sedikit ketinggalan, dia masih bisa membuat Aldose untuk sangat-sangat optimal. Dan ini kayaknya Doyok bakal sulit banget untuk down ya, karena dia juga baru saja mengamankan force down. So armor bakal bertambah, magic resist juga bakal banyak banget di sini. Ya, belum lagi kalau misalnya kita belum tahu sih pasifnya udah berapa stacknya. Karena kita lihat juga dari Harley cuma 2 kali soul steal, habis itu hilang, Pak. Kemungkinan Harley-nya. terbesarnya ini ada 180 lebih stack ini dimiliki sama Doyok dengan damage sekitar 2700, karena itu benar-benar damage yang tinggi. Saya masih penasaran dengan 300 soul steal. Maksudnya kayak stacknya. Ya soal Karena- kontraknya bakal kayak gimana ya? Ya karena jujur aja itu bisa jadi sakit banget dan kali itu Web Dragon sudah mengarah ke arah Oh. seorang Gatot Kaca tapi masih Oh, bisa ada ditebak. Abyssal dan langsung menghajar seorang Martis begitu saja. Instant kill dari Bang belakang. Tornado. Avatar of Guardian kena 3, unbreakable. Semuanya bakal keluar. Dan lihat di sini kita bakal melihat turretnya Soul bakal steal dihajar lagi. begitu saja, tapi enggak bakal dihajar AXL-nya. Bakal ditumbangkan dengan sangat mudah. Dan Stun, kayaknya soul bakal steal lagi. terkena stun dan bakal jadi wipe out, dan game yang pertama langsung diamankan oleh tim SFA Esports. Ini bakal luar biasa banget ketika memang tim Bumaydi bisa membalikkan keadaan di game kedua. Tapi di game yang pertama, mereka harus bertemu lutut dengan 2 hero OP yang ada, yaitu Aldos dan juga seorang Selena. Gimana ya? Entah kenapa alasannya Doyoknya dilepas free begitu aja ketika 2 turret di top lane itu udah hancur. Ya seakan Kayak kayak itu kurang gitu loh sebenarnya. Mereka harus nge-pressure terus karena itu. dan Harley-nya memang cukup struggle di mid, kayak 4 pemainnya malah stuck di mid gitu. Bener banget. Itu yang terjadi di mid game setelah mereka menghancurkan beberapa tarot dan mereka kayak dipaksa war dan mengikuti permainan SFA Esports. Padahal kalau seandainya tim Boom Junior ingin menggunakan metode split push, mereka bisa. Ya, Mereka bisa 1-3-1. Mereka bisa menahan di mid lane-nya dengan hanya bermodalkan Chow, Lolita dan juga Martis. tapi mereka yang Volvo lihat mereka mau mencoba menggunakan Chow sebagai split push. nah, Ini yang terjadi, yang tadi di top lane Chow-nya sendirian nge-split. ya benar-benar. Permasalahannya adalah Chow-nya dibutuhkan untuk melakukan geng inisiasi untuk membunuh seorang Ace maybe. Yes, atau- karena hero dari Boom Junior adalah hero-hero dependent. Mereka membutuhkan satu sama lain. Sementara lihat dari tim SFA Esports, yes. Maverick bisa melakukan solo kill, Ipin apalagi dengan betul banget. Abyssal Arrow-nya. Doyok mungkin menunggu late game dulu. Mungkin dependennya Doyok itu adalah ketika Oke, Cloud langsung diamankan lagi dan lagi oleh Boom Junior 2 kali. Ya, karena nggak mungkin emang mereka nggak suka Cloud. Mungkin mereka nggak suka Cloud karena memang Cloud ini agak cukup menyebalkan ya. Karena memang Boom ID Junior mungkin mau bermain secara Your team is independent. banned. Ya, Pendant. pendant bener banget. Dan
Tapi ingat loh, Vol, ketika Boom Junior berhasil mendapatkan poin terhadap Bigetron Esports pada kalau nggak salah itu minggu pertama, Your team is itu mereka banning. mendapatkannya dengan Cloud juga gitu. Guys, Tapi ya mungkin karena memang mereka sudah mengetahui potensi terburuk Cloud, jadi mereka langsung mengamankan Cloudnya di arah band pertama. dan first pick itu tidak akan menggunakan tidak akan mengambil cloud, karena ketika dia mengambil cloud otomatis SFA Esports dapat Your mengambil team 2 is hero picking. OP. Ya, mungkin itu EVOS first pick Cloud karena memang hampir Your sampai team is game picking. terakhir kemarin mereka masih bersikeras untuk mendapatkan Cloud di first pick. Dan makanya di musuhnya mendapatkan Your hero team is Nah, picking. benar banget. Tapi karena mereka memang sudah mengetahui cara counternya, jadi ya mungkin It's Cloudnya okay. lebih efektif bener. It's jam okay. terbang, Pak. Jam terbang makanya. Dan sekarang Boom Junior langsung mengamankan Grok. Mungkin ini akan digunakan oleh Finn nantinya. Tapi dari tim SFA Esports mereka langsung mengamankan Chow dan juga Gushen-nya tanpa pikir panjang. Well, kalau misalkan kita ngomongin MVP berarti Gushen di sini. Wolf yang tadi udah prediksikan. Sebenarnya Gushen ini bagus juga, sementara kali ini Elis-nya bebas. Oh. Elis bakal bebas tanpa ada Martis. Your Ini team nggak akan is mengganggu banget picking. sih ketika mereka mau main Elis, makanya dia ngambil Martis dan mereka mau main Hellcard karena memang Martis ini lebih kuat daripada orang Hellcard. Bener banget. Dan kayak satu band yang sangat-sangat berimpact kepada dua hero yang dipick sekaligus oleh Yes. Boom Junior. Tentunya ini sangat-sangat baik sekali dan sudah dikalkulasikan dengan sangat matang. Dan tapi ini balik lagi, kalau seandainya Elisnya kalah farming dengan seorang Gushen, ini bakal jadi Your team bahaya is banget picking. karena Gushen bisa dengan mudah itu mendapatkan gold yang cukup banyak di early game Ya, untuk setuju. ya untuk mendapatkan item seperti Necklace of Durance. Dan jangan lupa juga di sini ada Aldous yang kemungkinan besar bisa bikin Deadly Blade loh. Karena clearing minionnya juga memang dari seorang Gushen lebih cepat Bener banget. dengan Slaughter dibandingkan dari seorang Elis, Wait. yang dimana mereka floating blood. Tapi kali ini Natalia yang di-pick Enggak, langsung. masih nggak ngerti deh. Aldous diambil terlebih dahulu, lalu mereka mengamankan Natalia. Ya, ultimate-nya team is Aldous itu picking. benar-benar bisa langsung melihat keadaan dari Natalia. Mungkin itu yang kita lihat dari kasat mata kita. Tapi Natalia di sini fungsinya sebagai pusher. Mereka mau mengganti Chow yang mereka tadi. Memang. Yang harus. mereka tadi split push, sekarang Natalia yang split push. Kenapa? Dan makanya Karena mereka lebih ngambil dua objektif. tanker. Itu yang pertama. Yang kedua, Natalia di sini bertujuan untuk mengganggu farmingan Aldous dengan adanya smoke bomb. Soul Steal-nya itu Nggak bakal, sedikit tidak berguna karena Immune memang jadinya, basic bisa attack. diambil. Karena basic attack memang Yes. daripada seorang Aldous-nya sendiri. Dan kalau kita ngomongin masalah pergerakan dari Natalia, berarti Natalia harus benar-benar hati-hati dan mungkin harus bermain cepat di early game bersama dengan Elis-nya untuk mendapatkan seorang Aldous atau bahkan mungkin melakukan blocking minion sehingga ya farmingan dari tim SFA Esports bakal lebih sulit didapatkan di area early game. Ya, ini bakal terjadi hal yang hebat di dalam game kedua ini karena jujur aja ini agak unpredictable ketika memang ada Natalia tapi ada Akai dan Kagura yang berada di sisi SFA Esports. So, ketika kita melihat adanya dua match, biasanya kita berpikir, oh mereka akan bermain cepat. Tapi ada Aldous juga. Jadi ini akan mempengaruhi sebenarnya untuk karir geng yang lebih Welcome to matang Mobile aja. Legends. Benar banget kayak apa ya, balance gaming sih. Ya kalau karena gue. mereka 5 melihat adanya seconds till the potensi enemy dari reaches the Minotaur battlefield. yang bisa mengganggu Smash mereka dan them. Gushen tidak akan bisa menghadapi Minotaur, All makanya dia troops deploy. melakukan pick terhadap Kagura sehingga Yunya Overlord yang bisa mengatasi hero-hero yang tidak dapat dijangkau. Bener banget, dan inilah dia game yang kedua dari Best of 3 series. Game yang sangat-sangat menentukan siapa yang akan masuk ke babak playoff tentunya. Siapapun yang menang di sini akan menjadi tim ke-8 untuk masuk ke babak playoff. So bisa jadi ini game 2-0 untuk SFA Esports atau Malah satu sama. game yang ketiga. Ya satu sama untuk Boba di Junior sehingga game yang ketiga akan kita langsungkan. Tapi quick prediction aja deh, karena ini Volvo udah pegang banget. Quick prediction melihat dua draft ini, siapa yang bakal menang? Ini kayaknya Boom Junior bakal mendominasi di early games. So well, mungkin Boom Junior yang akan memenangkan game ini. Volva bagaimana? SFA Esports kayak di atas angin. Dari hero. Dari hero. Dari hero. Dari hero aja ya, Iya, kita ngomong. dari hero aja. Dari hero aja. Karena kalau udah masuk ke menit ke-10, ini memang benar-benar didominasi sama SFA Esports dengan adanya Kagura. Menit dengan ke-8 sih kita lihat juga Dan- udah bedanya udah keluar. Kita langsung lihat ke stun juga seorang Grok. Tapi yang diincar hanya Natalia No. saja dan menghilangkan sedikit pundi-pundi uang karena gold buff-nya juga hanya didapatkan oleh Grok. Benar banget, dan so AXL yang bakal menjadi cukup berbahaya mungkin di arah mid game
nanti karena awal-awal dia udah dapat gold yang cukup capable untuk mendapatkan item Aldo juga. salah jalan, kita lihat Terminator langsung aja diajar, Doyok. doyok, terkena motion stick, masih ada flicker tentunya dimajuin sama seorang Minotaur Finn dengan range yang on, areanya lebih besar lagi, itu. damage lebih besar lagi. Itu atlet lompat tembok, Pak. Banteng lompat tembok ini. Padahal kalau kita lihat Finn kalau range itu lompatnya nggak terlalu jauh ya, tapi kita lihat Tapi areanya cukup tinggi dan sekarang Finn-nya dalam posisi cukup berbahaya. Dark Knight open begitu saja, flicker langsung digunakan. Ipin masih ingin mengejar ke arah seorang Finn tapi nggak bakal bisa mendapatkan kill dengan cukup mudah. ya karena dia tahu juga sudah ada seorang Hellcard yang memang berada di bush. Ketika dia mau maju, itu akan menjadi senjata makan tuan untuk seorang Kagura dan harus hati-hati banget sih dari seorang itu. Sementara kita lihat Swarmstormnya udah connect dan hanya di Slaughter aja. Dan Nia Overturn-nya udah keluar dari belakang. Tendek Dua bakal orang akan masuk. hilang dari Juken. map ini. Jukennya juga no. walaupun belum keluar tapi at least mereka mendapatkan kill ini. Namun banget. langsung ada Natalia melakukan pergerakan yang sangat-sangat baik. Alice juga berhasil mendapatkan seorang Gusion. Dan di sini Ace bakal dihajar habis-habisan. Double kill daripada seorang Sao di arah top lane. Ya 3 untuk 3 bisa dibilang di top lane-nya, tapi Alice mendapatkan double kill ini menjadi hal yang sangat baik ketika Alice bisa mengimbangi atau mendahului dari Maverick. So Wow. di early game ini yang terjadi yang seperti KB bilang. Early game memang potensialnya lebih tinggi untuk arah Boom Junior dari ganking, blocking minion hingga farming. Memang Bahkan lebih besar. jangan lupa untuk stealing jungle-nya juga. Betul sekali, tapi ketika masuk ke late game menit 8, menit 9 ini bisa jadi perubahan untuk SFA Esports. Benar banget. Dan kita menunggu tentunya bagaimana nantinya tim SFA Esports bakal bakal merubah jalur pertandingan dengan adanya ganking seperti ini. Tentunya bakal ada Petrify dan langsung connect semuanya ke arah seorang Maverick. So Maverick gak bakal bisa bermain cukup bebas seperti di game yang pertama tadi. Turret pertama akan langsung diamankan oleh tim Boom Junior. Betul banget, tadi silent, habis itu stun, habis itu petrify, habis itu silent lagi. Pak mau kemana Pak, orang kayak gitu Pak. Stunnya 2 kali, silentnya 2 kali. Nggak bisa kemana-mana Pak. Iya. Nggak bisa gerak. Stun 2 kali, silence 2 kali, MPL season 2. Back your limit. 2. Wah, jangan-jangan tanggal 22. Lagi. Kasiannya baru juga nongol, sudah hilang. Tapi The Way of Dragon sudah mengarah ke arah seorang Natalia yang harus tumbang. Lynx juga bakal ditumbangkan, namun top lane bakal dihajar habis-habisan tanpa adanya kontes di sini. Bakal defense baru cukup telat di sini dan mencoba untuk mengusir tim Boom Junior dari seorang Ace-nya dan juga seorang Ipin. ya ini sangat terbuka lebar untuk seorang Boom Junior, dan memang Boom Junior ini agak selangkah lebih dekat ya Yap. dengan kemenangan, tapi masih menit 4. Ingat network juga belum terlalu jauh. Ya, belum ada Lord, belum ada Turtle, hanya Dan dapat 2 syarat doang. Belum ada fight 5 lawan 5. Yes, karena Aldos dia nggak akan fight yang 5 versus 5 di early game Pak. Ini Kecuali perangnya di lane-nya dia. Ini masih 4 pas soalnya 4 Iya. loh Pak. Iya, Dan kalau woi. lihat dari item mungkin Endless Battle masih ongoing daripada seorang Doyok pribadi. Dan Hellcard mungkin akan mendapatkan Blade of Despair-nya sebentar lagi. Yes, dan ini seorang langsung saja blender, tapi apakah ada Thousand Pounder? Sedikit telat. Sementara di bottom lane mungkin Grok dibantu oleh Minotaur untuk melakukan blocking minute. Ini apa yang terjadi? Semuanya mau mengarah ke Aldos dari tim Boom Junior. Karena diberikan damage sebelum ada Walchak sudah digunakan dan langsung Wah. 4 hero mengarah ke Aldos. Inilah cara menghentikan Aldos yang sesungguhnya yang mau diterapkan di game pertama, tapi di game kedua lebih halus lagi. Bener banget, lebih halus lagi. Dan lihat di sini pergerakan dari tim Boom Junior, mereka mencoba untuk balapan lagi untuk mendapatkan turretnya. Dilema sekali lagi untuk tim Boom Junior, karena memang ketika Aldosnya di geng terlalu banyak menggunakan hero, sementara di top lane-nya bakal kosong, dan ini bagus untuk SFA Esports mendapatkan 2 turret sekaligus. Dan bener banget lah di sini, tapi Boom Junior langsung menginvasi bagian jungle dalam buff-nya di sana, sehingga mungkin Boom Junior lebih diunggulkan untuk push turret kali ini. Yes, tapi apakah ini bakal optimal gitu? Karena memang dari tim SFA Esports juga belum 5 lawan 5 dan Aldosnya juga belum bersiap, tapi kali ini udah mulai dia ngajar Minotaurnya, tapi Minotaur masih bisa kabur untungnya sementara. Dan langsung ada Hurricane Oh, Dance. ada Axel, Sword Spike-nya miss, dibawa ke arah turret, Well Charge juga mengenai, tapi ada Jade Candle, Way of Dragon, Blender, Thousand Pounder, Semuanya. semua skill. Soul Steal-nya masih belum bisa melumas orang. Dan lihat di sini Axel masih survive, masih di flicker, masih dikejar. Ada Dark Knight tapi masih ada Doyok juga. Sementara di sana Dark Knight bakal keluar, Kagura bakal down dari sisi yang lain. Masih
ada seorang Alice juga. Dan lihat di sini bakal tumbang satu persatu. Masih ada Silence, Petrify bakal keluar, Minion Fury, double kill daripada seorang Taka. Mungkin akan jadi triple kill tapi enggak. Sao yang mendapatkan killnya di sana dan hanya tersisa Ace dari tim SFI Esports. Itu Minion Fury langsung mengunci 3 padahal Jit Kendu mau di setup, tapi kita lihat di belakang sana Natalia, the one and only yang bisa melakukan solo lord, kini telah dibantu sama seorang Alice. Well, di game tadi, di perang tadi, itu udah bagus banget dari SFI Esports, tapi terlalu banyak soft skill hanya untuk seorang AXL. Betul banget, dan awas dan lordnya akan diamankan oleh Iya, seorang Taka Taka di sana. vakum kan? Enggak ternyata. Enggak butuh 3 orang ke vakum. Benar banget, dan ini game yang cukup cepat untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Boom Junior. Belum bergerak ke arah mid game bahkan. Ya belum menit 8. Mereka memaksimalkan 2 tanker sisi, dimana yang bisa ngeblok minion dan satu yang bisa ward. Sebenarnya tadi Gatot Kaca, karena ada Gatot Kaca di SFI Esports, jadi bisa menghentikan semuanya. Tapi kita lihat tanpa adanya Gatot Kaca agak susah untuk menghentikan formasi dari Bumi di sini. Berarti entah bagaimana caranya menghentikan formasi yang sangat-sangat kuat di early game seperti ini, seperti yang sudah kita prediksikan tentunya. Yes. Memang harus bergerak ke arah late game dari tim SFI Esports. Sayangnya mungkin optimal ganking dari Boom Junior betul-betul tidak bisa dihindari lagi, dan inilah yang terjadi gitu loh. Dan Diacak-acak di early game. Oh no, ini kalau nggak bisa di defend bakal jebol, tapi Jit Kendu-nya dia udah keluar, harus menunggu. Sementara Brock sudah masuk ke depan. Oh, Hurricane Dash belum ada. Joker. Tapi, Oh. Hurricane Dash hanya membawa Minotaur. Minotaur kalau red bisa Minonya res tapi loh. ternyata 2 orang bakal mati di sini. Dan Belum lihat tahu yang kombonya, keluar. Pak. Minion Fury-nya keluar. Magnum Tornado sudah dikeluarkan dari seorang Aldos. Dan semuanya wipe out dari Boom JR. Itu Sao tinggal masuk, Taka Poison Sting, dan ya Floating Bloods terakhirnya langsung mendapatkan triple kill daripada seorang Sao, dan game akan menjadi game yang ketiga. Makin seru lagi, makin panas lagi, makin penasaran siapa yang akan mengamankan satu slot di babak playoff. Sebenarnya seandainya tidak ada Alice, kalau Alice yang nggak melakukan Blood Ode atau Blood Away, itu gak bakal ke stun dan Minion Fury-nya gak bakal jalan sebenarnya. Tapi terlalu banyak pasif dari silentnya seorang Hellcat, ada Blood Ode yang langsung melakukan stun, Blood Away, dan juga gimana cara menghentikan 2 crowd control seperti ini. Digi. Digi dong. Tapi itu jawabannya. Ada Hellcat. Ada Hellcat. Tapi ada Hellcat. Iya, makanya. Jadi agak kurs. Gak bakal bisa efektif sih. Ya, mungkin seperti yang tadi Paul mention, mungkin kalau Gatot Kaca bukan Akai, kalau Gatot Kaca itu bisa. Itu bisa. Karena kalau ngomong masalah armor yang nanti bakal pusing adalah Taka dan Lynx-nya sendiri. Dengan adanya Gatot Kaca dan Unbreakable itu bakal sakit banget. Dan armornya bakal kuat banget karena kita tahu sendiri pasif dari Gatot Kaca ketika dia darahnya mulai sekarat, armornya malah bertambah. Yes, itu dia. Dan mungkin kalau ditambah dengan Blade Armor atau Anti-Coherence, ini bakal lebih tebal lagi dari seorang Gatot Kaca. Boom, Minion Fury 3 orang di tengah-tengah para pemain. Itu dari Minion SFI Fury, Esports. Minion Fury-nya masuk ya kan. Silent Floating masuk. Blood-nya Your team masuk, is Silent-nya down. masuk, Pak Eko juga masuk. Padahal pakai OP-nya. Your team is Iya, banned. kasian ya. Iya, tapi kita baru ngomong. Kita baru ngomong, udah bener kan? Alice-nya langsung di ban. Ya kan tadi saya udah bilang Your Pak, team ini Alice is bakal di ban banned. karena mungkin terlalu optimal. Nah, di permasalahannya game yang dari kedua. di Junior apakah Grok lagi karena Selena bisa jadi ambil SFI Esports. Nah. Tapi kalau Lagi. Your team Oke. is picking. Oke, dia akan mengulang Oke. hal yang sama kan? Ya benar-benar. Selena bakal diambil oleh tim SFI Esports. Your Tapi team seharusnya is Boom picking. Junior di sini sudah memikirkan matang-matang ketika mereka melepaskan Selena, berarti mereka akan mengambil Hellcat terlebih dahulu dan Chow-nya seperti yang akan diamankan di sini. Tapi Saya harap Your Hellcat-nya yang team split push is ya. picking. Karena dari tadi Hellcat yang geng, tapi permasalahannya di sini adalah Martis. Martis yang akan menjadi lawan yang susah untuk seorang Hellcat. Dan aja ini Your hero yang tepat team untuk is melakukan picking. geng ketika ada Selena. Dan untuk men-shutdown pergerakan atau sedikit menghentikan pergerakan daripada seorang Chow juga. Saya bilang ketika Chow-nya mungkin bakal diving, dia bakal melakukan The Way of Dragon. Tapi ketika The Way of Dragon yang pertama sebenarnya bisa di-cancel dan langsung defense judgment untuk ke belakang. Sehingga nanti itu bakal jadi blunder untuk Chow sendiri. Masalahnya adalah timing, apakah benar atau enggak. Dan Nah. Natalia, padahal belum Lagi. ada Aldos. Belum ada Aldos, seandainya dia bisa menyimpan itu.
dia bisa aja memanfaatkan slot 5. Seperti Tapi game yang tadi. Your team ya, tapi is slot 5 picking. mungkin adalah Harley ketika ada Aldos di game ini. Dan inget loh, di sini ada Kaya. Jadi Natalia nggak bakal bisa masuk semudah itu. Dia bakal bisa di Divine Judgment, ditarik keluar dari smoke bomb-nya. Dan ya gimana ya, dari area listriknya si Kaya aja sebenarnya udah bisa ngebuka vision daripada seorang Natalia sih, dari Ya. lightningnya doang, dari lightning loh. Tapi Belum dari Gatot Kaca. Kalau seandainya Gatot Kaca udah bisa mengoptimalkan vision yang dimiliki sama seorang Natalia, dia bisa langsung lompat dengan Your team Avatar of is Guardian. Dan picking. ini sempat terjadi di MPL playoff dari MYSG. ya, Ketika Natalia udah ketahuan sedikit aja, Avatar Guardian langsung diajar, Unbreakable nggak bisa kemana-mana. dan kali ini kita akan melihat beberapa hero yang sama tapi ada Natalia yang berbeda dan Gatot Kaca hadir di hadapan kita. Dan sepertinya tim SFA Esports mendengarkan kita Ocehan tadi kita ya. Ocehan kita ya, bagaimana Aldos langsung diamankan dan Gatot Kaca terutama lebih diamankan terlebih dahulu. Ya, Jadi dia langsung kayak nggak shadow pick langsung dipilih, tapi shadow picknya ke arah Aldos sama Aldos benar apa enggak. Benar, Dan mereka mengandalkan dua fighter otomatis. Yang empat ini benar-benar harus roaming, tidak memberikan nafas terhadap Buntian. Tapi Natalia di sana. Yap. Natalia adalah kunci untuk menghentikan Aldos. Apakah bisa atau tidak? harus di geng lagi, harus dengan geng yang sama sebenarnya. Boom Junior bisa mendominasi lagi di early game, ditambah dengan adanya Harley ini bakal lebih mudah banget. Atau sebenarnya dia nggak memainkan geng ke arah Aldos, tapi mengarah ke arah objektif kayak yang dilakukan di game kedua. Sebenarnya game kedua itu lebih ke objektif nggak sih ya? Balapan turret ya. Iya, balapan sebenarnya turret. kayak ke arah tarot karena yang tadi di game 1 yang tadi kita bilang sebenarnya nge-push aja sampai tarot 2, tapi yang dilakukan di game 1 kan Welcome to lebih ke arah Mobile geng-geng dan Legends. event ya. Bener banget. Tapi di game kedua mereka lebih harus ke objektif. 5 Jadi setelah seconds till the enemy reaches semuanya the hancur, battlefield. mereka tinggal Smash them. nge-push-nya aja dan ini bisa tertarot. All Bener troops banget. Dan deployed. kita bakal melihat apakah yang akan terjadi di game yang ketiga dari Best of the Series. Inilah dia game penentuan siapa yang akan masuk ke babak playoff dari MPL Season 2 Break Your Limit. Yes, ini dia. Ini dia. Ini dia. Polpo udah gak sabar, jujur aja Polpo udah gak sabar karena memang agak sedikit apa ya, tegang loh. Menegangkan. Tegang loh. Kali ini udah ada blocking minion tapi unbreakable. Dia mencoba menebak-nebak Kak. Nggak, ternyata hanya ingin turretnya tidak tergores. Bener banget. Yang gak mau turretnya langsung dihajar seperti di arah early game. Dan ya Ipin kayaknya bakal menggunakan Selena lagi di game kali ini. Sama Ya, seperti game yang pertama. Nah ini langsung satset cakar dan sudah mendapatkan satu buff, tapi langsung saja Natalianya terkena gap dan ya tapi bakal di belakang. diambil. Flickernya lebih dulu karena dia tahu Joker, dia langsung membaca show-nya apakah akan Jet Kendo. Dan sayang sekali di sana bakal ada Ace langsung mencoba untuk diving ke dalam. Siapa yang akan dapat gold buff-nya? Stunnya. Gold buff-nya ternyata diamankan oleh seorang AXL dengan Jet Kendo mungkin barusan. Tapi stunnya belum ada yang connect. Kali ini Selena masih berusaha untuk mendapatkan stun di top lane. Dan Tapi dua gold buff langsung diamankan oleh tim Boom Junior sepertinya di arah early game ini. tapi di sini udah setengah darah semua dari tim Boom Junior di top lane. Ini jadi malah petaka juga jika stun atau unbreakable-nya connect. Well, mungkin nunggu momentum untuk mendapatkan hal tersebut agak sulit sih. Karena lihat AXL juga cukup lincah untuk menghindari beberapa arrow yang dimiliki sama seorang Ipin. Bahkan sepertinya di arah bagian mid lane ini agak sedikit rusuh, langsung tiba-tiba ada ganking dari bagian bottom lane yang bergerak ke arah mid lane semuanya. Ya mungkin ini juga menjadi acuan juga ya, tapi permasalahannya di sini kayak Sao dia ketinggalan banget level dan unbreakable bakal ke arah Sao tapi tidak sampai. Gak nyampe, dan habis Roja kalau kajet Kendo dia pasti kena, dia pasti connect. Kenapa ya? Memang Hey. AXL pergerakannya cukup efektif di sini. Aldos diam-diam di bus banyak banget tapi Martis udah di belakang. Selena yang bakal ketahuan terlebih dahulu. Oh. Tapi untungnya Lynx bisa keluar. Dan ini tapi ketahuan. Lynx kali ini ketahuan dengan ultimate dari seorang. Aldos dan kayak dia cuma ngebuka vision doang. Dia sadar bahwa wow ini kayaknya banyak banget nih di bush kayaknya, soalnya semua pada miss. Ya semua nggak ada orang di map, terutama begitu di top lane-nya cuma ada Chow, mid-nya nggak ada orang. Ini bakal jadi bahaya. Dan banget langsung ada kali ini. Dark Knight double stun dan double Minion Fury sangat bijak sekali sana. Langsung dua hero ditumbangkan begitu saja. Finn akan bakal tumbang. Flicker. Masih ada Abyssal Roar, Flicker juga ada dan ada Motivation Roar. Masih ada 4 hero di sana dan dan Magic bakal keluar tapi poker triknya ke arah yang salah. Dan kita bisa melihat ada arrow lagi. Gak ada yang kena arrow. 2 kill saja sudah cukup dan langsung mundur mungkin dari tim
Boom Junior. 2-0 sudah dan Minion Fury yang cantik itu membuat Gap atau Aldous tidak bisa melakukan farming sama sekali. Dan Itu dari Minotaur betina ya. Iya. Minotaur Fury yang cantik ya. iya, Minion Fury ini yang cantik. Iya. Wih, langsung ngamuk dia Pak, dia cantik. Itu- Langsung ngegas. Iya. Masalahnya ini kayak bener-bener permainan yang sangat-sangat baik yang ditunjukkan oleh Boom Junior dan Aduh, bahkan Dragon, Maverick juga bakal langsung Silent, di geng, Martis, dan langsung bahaya. dihajar habis-habisan, Magic. mencoba untuk bertahan tapi kayaknya dia nggak punya Mortal Coil dan langsung melahap Avatar semuanya Guardian. begitu saja. Oh. Avatar Guardian langsung terjadi miskalkulasi seperti di sini dari tim SFA Esports. Arrow-nya nggak kena up tapi kita bisa melihat Avatar Guardian-nya kena dan itu kayak mendorong balik Menyelamatkan temannya sendiri, musuhnya menyelamatkan sendiri. musuhnya sendiri dan Doyok apa yang terjadi di sini Oh, apakah nggak bisa bakal lihat. di geng dan ternyata Taka sudah melihat keadaan yang ada dari balik sana dan dia langsung recall ke belakang untuk menyelamatkan diri mungkin enggak Enggak, karena memang sudah ada Minotaur tapi di mid lane sudah ada Natalia mungkin akan bergerak lagi ke bottom lane atau mungkin top lane. Oh, bottom lane tampaknya. Oh no, harus langsung. menghindari Kaya. Kayak kalau ada tanda seru ya, Kaya ini langsung ngeluarin skill satunya. Ya, lightningnya langsung auto nyala ya Pak. Skill satu lagi kan? Enggak ternyata. belum kayaknya dia masih mencoba untuk menebak-nebak di mana keadaan dari seorang Natalia. Ya sementara kita melihat di bottom lane ramai sekali dan hanya ada Martis di top lane dan langsung saja bergerak semuanya dan langsung di-recall Martisnya. Benar banget ini recall yang bisa dibilang agak cukup berbahaya posisi daripada seorang Maverick sendiri di arah top lane dan Yes. Lynx kayaknya sudah sadar bahwa wow mana Martisnya hilang Pak. Karena begini, ketika melihat ada pergerakan bottom lane, oh hanya satu hero tapi dikitnya hilang, dia langsung recall aja Pak, Bener, tanpa Pak. ragu-ragu. Dan lihat ketika memang mungkin di sini kita ngelihat Doyok yang melakukan ultimate dan langsung mengetahui posisi dari tim. Oh Maverick Boom sementara di Junior. top lane bakal di Oh. geng habis-habisan, tapi masih bisa kabur dengan Mortal Coil yang lumayan indah. Bener banget ini kayak Mortal Coil yang benar-benar bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara di sini Taka harus lebih berhati-hati terkena dan stun, masih bisa kabur sebenarnya. Smoke bomb juga masih ada. Arrow-nya nggak kena lagi. Bakal Oh, trigger dia dan Diva Jasmine. Jasmine langsung di Soul Eater dengan sangat mudah daripada seorang Ipin. Betul banget itu kalau misalnya tidak ada Divine Judgment, well dia bakal kabur, dia bisa kabur sih. Dan Soul Eater-nya nggak bakal nyampe karena itu jauh banget. Pak. Jauh banget. Nyakarnya tuh nggak bakal nyampe. Iya, tapi kita lihat ini Wait. ada bisa level lagi apakah connect? Oh, kenapa ternyata Pak? Tapi kenanya coba. It's okay. Takutnya pas dia lompat ditendang. Tapi kita lihat di mid lane masih ada usaha untuk membunuh Martis, tapi belum ada yang bisa melakukan kill kali ini dan juga Dan itu- lagi-lagi habis itu Arrow-nya. rage Pak, itu rage Pak. Kalau misalnya bisa. habis arrow terus dia mau nyakar dengan solitarnya, Ya. malah Minion Fury Pak. Weh, Yang ada malah dibalikin Pak. kesempatan nih. Yang ada malah dibalikin Pak. Iya. Dan kita lihat di Ntar di bottom lane Doyok mencoba untuk mundur Aldos. tentunya, mencoba untuk menyelamatkan diri. Avatar Avatar Guardian Guardian. bakal kena satu tentunya di sini. Natalia bakal terkena slow dan langsung dilock oleh seorang Doyok. Magnum Tornado langsung keluar. Mana smoke bombnya? Satu lagi smoke bombnya bakal up, bakal tumbang memang Doyoknya, tapi ditumbangkan balik oleh seorang Sao dengan dari Magic juga. Taka langsung mengamankan Blade of Despair di sini. Nah ini bakal bahaya banget ketika BOD ini bisa nyakar ke siapa aja dan silent sudah jadi. Oke, di sini mungkin kayaknya Joker bakal jadi bait saja. Sementara di mid lane bakal di-push habis-habisan. Joker masih berusaha dengan Unbreakable mencoba untuk bertahan. Oh, Apakah nggak dia bisa bisa? kemana-mana. Dia mencoba untuk flicker dan menghindari dari poison sting-nya. Deadly Magic masih masuk. Hit Poker and lagi. hit. Apakah Nggak bakal kena? ada. Enggak, ternyata hanya 200 magical damage yang keluar. Tidak terlalu besar. Dan Ace langsung melihat keadaan yang ada. Wow! Baik sekali sana. Lompat ke arah yang salah. Diva Jasmine bakal keluar. Dan di sini bakal menumbangkan dua hero sekaligus dari tim Boom Junior. Di top lane Doyok masih mencoba untuk melawan seorang Lynx-nya, mencoba untuk menghindar. Cloud Dash-nya bakal keluar. Apakah kembali disamperin? Langsung disamperin. Sementara di bottom lane akan terjadi pertukaran gold-nya. Dan Doyok, satu hit lagi. Masih ada smoke bomb, masih mencoba untuk bertahan. Dan sepertinya Lynx bakal bisa survive kali ini. Apakah bakal diambil? Dibalikin. Dibalikin. Masih punya satu hit lagi dan bisa ditumbangkan dengan sangat instan. Lynx bakal tumbang ternyata. Itulah fungsi Thunderbelt. Begitu dia punya armor, dia akan gampang banget bertahan. Dan Soul Seal, ingat, absorb damage juga cukup besar. Ini kayak bener-bener bagus banget pasifnya, jangan lupa. Pasifnya bakal mengeluarkan bisa dibilang absorb damage yang cukup tinggi ketika dia setelah mengeluarkan hit yang ketiga. Jadi pasti ada 1, 2, yang ketiganya kalau bisa pakai skill satu dong. Iya. Dar, gede pada damage. Semakin besar damage, semakin besar absorb yang akan didapatkan. Jadi
Ini yang terjadi barusan. Ini yang terjadi barusan. Tapi lihat ini benar-benar kayak classy match banget. Hanya terjadi 9 kill dari 8 menit total kali ini. Tapi ini udah bahaya banget untuk Boom ID karena ini bisa menjadi game milik SFA Esports. Karena SFA Esports memiliki seorang Aldos, Pak. Kalau ke mid game bahaya ini. Dan Aldos tadi kita lihat juga damage-nya udah mulai bahaya untuk Natalia. Itu untuk Natalia loh, belum untuk seorang Hellcard loh. Ya karena Hellcard lebih tipis lagi. Lebih tipis lagi, Pak. Dan mereka bermain dua assassin. Ini agak sedikit nekat. Dan kalau Bapak sadar, Pak, lihat dari Boom Junior, core-nya benar-benar tipis semua, Pak. Walaupun punya burst damage yang sangat tinggi. Yes, betul banget. Tapi Lihat Pak di sini. Ini damage lagi Up sangat of free damage sekali. siapa? Dan bahkan mungkin di sini Doyok akan langsung on the way antara bikin langsung burst force-nya. Karena kita melihat di sini nggak ada attack item dari seorang Aldos. Ya mungkin memang lebih ke arah true damage, armor, Defensive. ya kan? Nah, karena memang ada Harley dan juga Natalia. Dan lihat Natalia ketahuan di sana langsung di Divine Judgment tanpa adanya ampun. Oh, arrow-nya nggak kena. Tapi lihat di sini ada Avatar of Guardian hanya mengenai rumput begitu saja, dan arrow yang kedua juga masih dari gak kena. belakang. Maverick mencoba untuk masuk, bakal ada Minion Fury di sana, bakal ada Kendu juga, dan masih mencoba untuk Mortal Coil kena 3 tanpa adanya gangguan. Dan langsung Natalia saja balik lagi. di sini Natalia balik lagi, masih ada Lordnya, apakah bisa menambahkan Tapi seorang Aldos di bawah Tapi Aldos, sana. Doyok sendirian di arah bottom lane, mencoba untuk melakukan split push, mencoba untuk menghancurkan inhibitor turret dan mendapatkan super minion, tapi masih ada Taka. Betul banget, tapi kerugian besar untuk Ipin yang telah di geng di tadi ya jungle. Tapi kali ini Doyok yang dalam bahaya, tapi lihat dia tebel banget, Pak. Gak ada rasanya, Pak, digaruk-garuk sama Natalia. Doyok mencoba untuk bertahan sekali lagi, mencoba untuk farming lagi di sini. Kira-kira dia mau bikin ini enggak ya? Power of Destiny. Power of Destiny. Siapa? Itu Aldos. Biar nambah darah. Biar nambah mana juga ya? Iya. Biar makin banyak mananya ya. Habis itu dia bikin Mintalker, Pak, biar ada magical damage-nya, Pak. Nah, gitu, Pak. Oke, cukup aneh ya build-nya. Oke, tapi never mind, dari arah jungle sepertinya bakal ada sedikit pertikaian antara dua tanker dari tim Boom Junior ya, yang agak sedikit mencoba untuk merusuh. Dan melihat pergerakan dari tim SFA Esports juga benar-benar lebih ke arah apa ya? Hanya kena trap, ternyata ada trap di sana. Blink bakal langsung dihilangkan begitu saja. Sementara masih bergerak dari arah mid lane-nya, langsung ada Doyok tiba-tiba. Dan di sini kayaknya bakal ada rage, tapi dibatalkan dengan unbreakable. Apakah benar-benar akan ada rage? Deadly Magic bakal connect ke Doyok, tapi lihat damage-nya terlalu besar dan tidak terlalu efektif. Avatar of Guardian mendorong seorang Finn-nya, dan di sini kita bakal melihat AXL-nya bakal ditarik sangat jalan di sana, dan Lord-nya bakal bisa dihajar. SFI Esports mencoba untuk bergerak arah Lord dengan sangat cepat. Dan ini bakal bisa diambil dengan sangat-sangat mulus karena memang cuma ada Hellcard dong yang bisa mengganggu. Apakah Dark cukup? Knight. Dari habis Lero Langsung ada trap belakang. Betul banget. Dan ketika dia sadar ada trap, dia langsung cabut, Pak. Dia nggak mau ambil resiko. Dan ada AXL. Apakah dia bakal masuk ke dalam sana? Triple stun sudah dikeluarkan. The Wave Dragon mengusir seorang Maverick. Sementara kita bisa melihat dari sisi lainnya ada seorang Sau. Apakah Sau bakal menambahkan Lordnya? Lordnya diamankan oleh seorang Sau. Menambahkan tim Lordnya di sini. Dicuri begitu saja tanpa adanya gangguan sedikit pun. Oh no, turntable kali ini untuk seorang Boom ID Junior. Dan kali ini apakah mereka bisa menangkan pertandingan ini krusial juga? Karena sebenarnya SFA Esports bisa menahan Lord, tapi kalau satu persatu pemainnya diculik, ini bakal jadi bahaya. Bener banget, ini bisa jadi blunder sih lebih tepatnya, karena Joker di sini benar-benar dalam keadaan yang cukup offside di depan sana. Apakah Ace juga mencoba untuk menghentikan Lordnya dengan hanya bermodalkan 2 tank begitu saja? Dan ya sepertinya bakal beneran dilakukan oleh tim SFA Esports di sini. Dan kali ini cuma berada di mid lane dan Aldos jauh di sana karena memang dia bisa datang kapanpun. Iya, datang kapanpun di pencaman. Dan hati-hati ada range di sana, double stun mungkin bakal dikeluarkan tapi belum. Minion Fury-nya masih ditahan. Sementara masih ada Arrow mencoba untuk di spam, masih belum mendapatkan momentum. Ini kalau Flicker bisa sih, tapi enggak. Race-nya keburu habis kali ini. Sementara kita bakal melihat Boom Junior lebih memilih ke arah mid lane turret. Objektif lagi. Objektif sekali seperti di sini, dan sepertinya Boom Junior hanya memanfaatkan snowballing untuk menyamai
kedudukan network. Ya mungkin karena mistake yang dibuat oleh SFA Esports terlalu besar, hanya menemukan satu bisa dapat loss, dan kali ini defense judgment belum dikeluarkan karena memang tidak ada follow up damage. Bener banget, dan lagi-lagi arrow random sekali. Datangnya dari mana-mana ini Pak Ipin, Pak. Datangnya dari mana? Dari Selena, Pak. Dari Selena, Pak. Emang dari Ipin emang bener-bener kayak dia bisa masang trap di area yang mungkin dia prediksikan bahwa akan ada Natalia di dalam. Kayak dia tahu deh kalau bermain Selena harusnya masang trapnya di sini karena ada orang di sini biasanya. Bener banget. Dan lagi-lagi Kena lagi trapnya itu dan trap doang loh. dan itu 2 bar. Iya, tapi trap doang, bukan sama arrow-nya, bukan sama cakarannya, Pak. How? Itu bakal lebih mengerikan Pak sepertinya Pak kalau udah sama kena trapnya juga. Dan masih menjadi misteri ketika dia melakukan Abyssal Arrow di bottom lane miss, tapi ternyata yang lompat adalah Hellcat. Masih menjadi misteri. Padahal tujuannya mungkin Harley ya. Iya, Padahal tujuannya Harley. Tapi ternyata yang dapat lain. Banget, dan sekarang Taka harus hati-hati. Sudah ada Doyok di depan sana. Sementara AXL. Hey, hati-hati tuh. Oke. Natalia. Oh. Natalia. Masih belum. Masih belum. Masih sabar, masih santai. Ada trap di depan sana dan melihat keadaan yang ada, Boom Junior hanya bermain di area jungle mid lane dan arah bottom lane. Yes. Sementara di sini Ace coba mengumpat Abyssal Arrow dengan kayaknya bakal keluar sesaat lagi. Yes. Karena memang Natalianya udah. Oh, kena Alex begitu saja dan langsung di Diva Judgment tanpa adanya ampun. Langsung di Avatar of Guardian. Bakal ada arrow yang kedua. Masih menunggu tentunya momentum untuk melakukan pick off lagi di sini. Baru saya bilang, Pak, baru saya Ya, bilang. kenapa kita bisa tahu duluan? Karena streamnya delay. Padahal emang cerita, dan ternyata kita bisa melihat di sini Finn juga bakal terkena Abyssal Arrow yang kedua. Kena lagi Abyssal Arrow, mulai dihajar dan berbagi damage sepertinya dengan Taka di sini. Gak mau sendirian ya, ini namanya juga Wolf. Kalau sampai rame kena satu, kena semua. Bener banget. Dan, Eh. oh, hati-hati Pak. Lagi-lagi hanya dengan satu kill. Kali ini pressure diberikan terhadap Bumaji Junior. Dan 30 detik sebelum Lord yang kedua tentunya ini akan makin seru lagi nih, bakal bergerak ke arah late game karena sudah masuk menit 15. Bahkan Maverick betul-betul mengamankan sebuah Athena Shield untuk menghindari damage daripada seorang Saw yang berlebih bisa dibilang. Ya karena memang sebenarnya Maverick ini dari tadi cuma nge-push doang kan. Tapi impactnya gede banget. Ketika dia udah punya damage, dia bisa melakukan Abyssal Aura dan merapatkan semua ke arah Avatar Lord Guardian. Iya bener resurrecting banget. Itu soon. kombonya bakal jalan banget. Tapi Lord akan bangkit sebentar lagi. Apakah tim SFA Esports langsung kontes? Dan sepertinya iya. Harusnya di sini Ipin mulai masang trap di semua bush di area Lord Tapi tentunya. enggak, dia mau kill kali ini yang diincaranya Hellcat, tapi yang di depannya sudah ada Finn yang berdiri dan menjadi range. Betul banget, dan lihat Doyok di arah bottom lane, dia masih bersikeras untuk mencoba mencuri turret inhibitor di bottom lane. Pak, kalau saya itu absorb damage-nya 2000. Absorb damage-nya 2000. Kenapa? Karena satu bar aja, satu bar aja itu bisa 250 atau gocek. Bener banget, dan ini kayak bakal banyak banget damage yang dihasilkan daripada seorang Doyok. Dan langsung bergerak ke arah Lord. Kali ini tim SFA Esports mulai bermain dengan cepat tanpa berpikir panjang. Ini hanya bait mungkin yang dilakukan, mencoba untuk Abyssal Arrow ke arah manapun daripada jangan seorang Ipin. sampai ambil Dan di sini ya. AXL bakal mencoba untuk diajar, bakal terkena stun banyak sekali di sana, terkena CC, mencoba untuk Shunpo, tapi lagi-lagi terkena slow, terkena stun. Avatar of Guardian terkena Joker di sana, Dark Knight bakal keluar, tapi kita bisa melihat di sini mencoba untuk mundur. Doyoknya ada di bottom lane, stay di bottom lane, mencoba untuk langsung menembus di sana dan hanya mencoba untuk lompat ke arah seorang Finn. Dan Finn kayaknya bakal dalam posisi yang berbahaya banget, gak bakal boleh pulang. Sementara di arah mid lane, di sini kita bisa melihat seorang Lynx mencoba untuk bertahan dan killnya bakal diamankan oleh seorang Doyok. Decimet bakal keluar dan kayaknya Lynx bakal tumbang. Dua hero sudah tumbang dari tim Boom Junior, dan ini bakal bisa Lord dengan sangat cepat dari tim SFA Esports. Apalagi jika tadi kita sedikit melihat ada Maverick yang diamankan oleh seorang Maverick. Di sini bakal bisa nge-push lebih cepat lagi. Oh, Jude Candu sudah mulai lagi di sini, tapi lihat di sana Harley-nya langsung diarah bisa-bisan. Silence sudah keluar. The Wave Dragon langsung mengarah ke seorang Ipin. Double kill daripada seorang Doyok. Winter Truncheon masih ada dimiliki oleh seorang Ipin dan akan didapatkan, tapi enggak, bakal jadi wipe out. Dan game ini masih berjalan. Lord langsung diamankan oleh tim SFA Esports. Pontianak Pride. Pontianak Pride tentunya. SFA Esports selangkah sangat dekat dengan main event. Apakah bisa? Apakah bisa? SFA Esports 4000 damage, Pak. 4000 damage, Pak. Waduh.
Waduh, 4.300 Pak. Tambah terus. Tambah Oke. terus. Udah kayak apa ya? Dan langsung saja Natalianya ketahuan. Natalia. Lynx akan ke arah mana? Smoke bombnya bakal keluar mungkin. Ivy masih miss 1-2. dua kali. Masih mencoba untuk bertahan. Tapi Yang lihat di sini ketiga. masih meledak. Oh. Masih terkena Sekali slow dan satu lagi. lagi. One Punch Man. Dan it's real. Langsung ditumbangkan begitu saja. Base-nya langsung diajar. Avatar of Guardian sudah keluar. Wind of Nation sudah dimiliki. Dan inilah dia. Congratulations untuk SFI Esports. Kalian melaju ke main event. Ada di Gak boleh sebut, gak Belum, boleh. belum, Nanti belum. kita di-cut. Nanti kita di-cut. Belum. Nanti kita akan kasih tahu semuanya detailnya. Di akhir acara Betul sekali. dari MPL Season 2 main event. Wah, kelamaan ya. Ah, Oke. wow, SFI Esports. Wow. Dari degradasi Saya- dia menuju ke main event. Ya. Bomaidi Junior harus menelan kekalahan walaupun Betul. sama poin. Sama poinnya. Tapi head to Ini head poinnya 8, tapi head to headnya SFI Esports menang. Betul banget. Jadi bisa dibilang walaupun di sini ruangannya apa ya, bisa dibilang agak sedikit ada dingin. agak dingin, tapi pertandingannya panas sekali, Pak. Ini perang dingin namanya, Pak. Oke. Perang dingin nih namanya, Pak. Gimana ya? Kita ngelihat dari tadi mungkin snowballing dari Doyok pelan-pelan dia berhasil mendapatkan beberapa gol. Bahkan kalau kita sadar, Endless Battle bukan item pertama dari Doyok, tapi item keempat dari Doyok. Ya karena memang dia langsung mengamankan Athena Shield. Athena Begitu Shield, dia udah Thunderbelt. Thunderbelt, Athena Shield, dia sudah merasa oke, dengan adanya Thunderbelt saya juga udah punya cukup damage. Tapi dengan adanya Athena Shield, saya punya cukup Durability atau sustain untuk sebuah team fight. Dan kayak gimana ya? Tadi 4.300 damage hanya bermodalkan Endless Battle dan pasif. dan pasif. Itu belum Berserker Fury, Bang. Belum Berserker Fury. Saya Pak. takutnya jedar. Kak, Jessica jedar Jessica Iskandar. Tapi Dar. Kak, saya takutnya dengan adanya Malefic keluar sih. Iya. Begitu ada Malefic keluar, bam, 5.000 Pak. 5.000 itu bisa tembus sih, Pak. Apalagi dengan adanya penetration. Dan tadi bener-bener kayak 3 bar mungkin dari Lynx langsung hilang, Pak. Begitu bar. Iya. Langsung bisa beli 3 orang.